Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita masuk ke himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan benda-benda dan unsur-unsur yang didefinisikan dengan jelas dan juga diberi batasan tertentu. Dalam pengertian yang lebih lengkap, himpunan adalah kumpulan suatu benda, baik konkret, nyata, ataupun abstrak yang berada dalam suatu tempat sesuai dengan sifat tertentu. Oke, di sini kita bisa perhatikan contoh-contoh himpunan. Himpunan adalah kumpulan alat tulis, kumpulan siswa kelas 7F yang berkacamata, kumpulan binatang berkaki 4. Semua kumpulan di sini bisa dinyatakan dengan jelas, dan pada saat kalian disuruh menyebutkan satu persatu, kalian bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas pula. Beda halnya dengan contoh bukan himpunan di sini. Kumpulan benda-benda yang kecil. Pada suatu ketika kalian disuruh mengumpulkan benda-benda yang kecil, pasti antara satu orang dengan yang lainnya memiliki standar kecil yang berbeda. Sehingga di sini kumpulan benda-benda kecil tidak termasuk himpunan. Karena standar untuk benda-benda yang kecil di sini itu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Kumpulan siswa berwajah ganteng di sini. Kumpulan siswa berwajah ganteng itu juga sama. Untuk menentukan seseorang berwajah ganteng, antara satu orang dengan yang lainnya pasti memiliki standar yang berbeda, sehingga di sini cenderung bersifat relatif dan dinyatakan tidak jelas. Sehingga untuk kumpulan siswa berwajah ganteng tidak atau bukan termasuk sebagai himpunan. Contoh yang ketiga, kumpulan buah yang memiliki rasa yang enak. Kumpulan buah yang memiliki rasa yang enak di sini juga berbeda-beda. Antara satu orang dengan yang lainnya memiliki buah kesukaannya masing-masing. Untuk menentukan rasa enak itu juga sesuai dengan standar orang masing-masing. Sehingga untuk benda-benda yang kecil, berwajah ganteng, dan memiliki rasa yang enak, ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas karena itu bersifat relatif. Selanjutnya, cara penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata atau menyebut syarat-syaratnya. Misalkan di sini, ingat ya nak ya, nama himpunan dituliskan dengan huruf besar. Dan untuk batasan di sini, himpunan selalu menyertakan tanda kurung kurawal. Ya, kurung kurawal di sini menyatakan bahwa beberapa elemen yang ada di dalamnya di sini merupakan anggota himpunan. Kita bisa perhatikan di sini himpunan A. Anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 20. Himpunan B bilangan asli antara 7 sampai 25. Himpunan bilangan C bilangan cacah. Jadi ada himpunan A, anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 20, himpunan B bilangan asli antara 7 sampai 25, dan himpunan C bilangan cacah. Dengan menyatakan kata-kata seperti ini, berarti kita menyatakan himpunan dengan cara apa nak? Menggunakan kata-kata atau menyebut syaratnya. Cara penyajian himpunan yang kedua itu dengan menyebutkan atau mendaftar anggota-anggotanya, yaitu dengan cara anggota himpunan dituliskan di dalam kurung kurawal dan antara anggota yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh tanda koma. Oke, contoh yang atas tadi kita nyatakan dengan menyebutkan atau mendaftar anggotanya. Kita tuliskan berarti himpunan A, tadi bilangan prima kurang dari 20. Kita tuliskan anggota-anggotanya berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ini termasuk himpunan yang anggotanya sedikit atau terbatas ya. Himpunan B di sini disebutkan bilangan asli antara 7 sampai 25. Kita bisa sebutkan himpunan bilangan B anggotanya adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai 24. Karena di sini 7 sampai 25 antara ya. Himpunan bilangan
cacah untuk yang himpunan C. Bilangan cacah dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini tidak terbatas, Nak. Oke, sampai di sini kalian bisa pahami? Sementara kita pelajari cara penyajian himpunan ada 2 yang kita pelajari saat ini, yaitu dengan kata-kata kamu tuliskan berarti bilangan prima kurang dari 20, bilangan asli antara 7 sampai 25, bilangan cacah atau binatang berkaki 4 atau bunga yang memiliki warna merah, itu bisa kalian gunakan untuk menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Untuk contohnya atau menyebutkan, mendaftarkan anggotanya, kamu bisa sebutkan satu persatu dari apa yang sudah disampaikan di penyatakan yang pertama tadi. Bisa dipahami ya, Nak ya? Kita lanjutkan lagi di sini. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah dengan mengikuti aturan berikut. Benda atau objek yang dilambangkan dengan sebuah peubah, ya peubah variabel. Kita bisa ambil huruf dari A sampai Z nanti. Menuliskan syarat keanggotaannya di belakang tanda sedemikian hingga. Ini tanda garis miring ini dibaca sedemikian hingga. Kita bisa lihat contohnya. Himpunan A, ya ingat ada huruf besar di depan sendiri, ini namanya nama himpunannya. Himpunan A anggotanya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 7 di mana X bilangan asli. Ya, X anggota himpunan A di mana X kurang dari 7 dan X adalah bilangan asli. Cara membacanya seperti itu ya, Nak ya. Himpunan B, X, Y sedemikian hingga Y ditambah X sama dengan 7 di mana X dan Y bilangan asli. Dibaca himpunan pasangan X dan Y sedemikian hingga Y ditambah X sama dengan 7 untuk X dan Y adalah bilangan asli. Menyatakan himpunan dengan cara yang keempat, dengan diagram Venn. Untuk membuat diagram Venn, kalian selalu persiapkan sebuah kotak persegi panjang di sini. Di mana di bagian ujung paling kiri kamu tuliskan U atau S semestanya. Cakupan yang lebih luas di sini. Selanjutnya kamu tentukan antara himpunan A dan himpunan B adakah yang sama untuk anggotanya. Kalau ada anggota dari A dan B yang sama, berarti nanti posisinya ada di tengah-tengah di sini. Ya, jadi himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 5. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 2, 5, 6, 8. Karena tadi ada anggota himpunan A dan B yang sama, berarti kita letakkan di tengah. Sedangkan himpunan U tadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Di sini titik 3 di sini masih ada beberapa anggota yang belum disebutkan. Itu sebenarnya adalah 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang belum ada di dua himpunan ini berarti kita letakkan di luar. Bisa dipahami, Nak? Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutkan lagi. Kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A dengan notasi NA. Contoh di sini, himpunan B anggotanya adalah X sedemikian hingga X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau kurang dari 20, berarti bilangan prima. Ingat lagi bahwa bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Dia nilainya lebih kecil atau kurang dari 20. Kalau kita sebutkan, berarti himpunan B anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Sehingga NB atau kardinalitas dari B atau banyaknya anggota himpunan B ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kardinalitas dari B ada 8. Kita lanjutkan himpunan T. Himpunan T anggotanya adalah kucing, A, Amir, 10, Paku. Maka kardinalitas dari T itu adalah 5. Selanjutnya himpunan A anggotanya adalah A dalam kurung kurau A. Di sini kardinalitas dari himpunan A adalah 3.
Kita lanjutkan lagi di sini. Nah, himpunan kosong atau null set. Ya, himpunan kosong atau kita sering menyebutnya sebagai null set. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Jadi banyaknya anggota himpunannya itu adalah 0. Disebut himpunan kosong atau null set dengan notasi 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa anggota di sini. Contoh kita perhatikan himpunan E. X sedemikian hingga 0 lebih dari X, di mana X anggota bilangan asli. Ya, atau di sini kita bisa baca X kurang dari 0. Bilangan asli yang kurang dari 0 itu enggak ada. Karena bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau yang nilainya kurang dari 1, kurang dari 0 di sini kan enggak ada. Jadi anggota himpunan dari E atau kardinalitas dari himpunan E adalah 0. Selanjutnya himpunan P, orang Indonesia yang pernah ke bulan. Maka kardinalitas dari P adalah 0 karena belum ada sejarahnya orang Indonesia yang sampai ke bulan. Kita lanjutkan lagi himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. B superset dari A. Ya. Sedangkan A sendiri adalah anggota dari B. Ini lambang anggota ya, saya. Lambang anggota ini, Nak. Oke, kayak seperti E gitu. Ini lambang elemen atau anggota. A anggota dari B. Jadi himpunan A kalau digambarkan pada diagram kan, dia letaknya ada di dalam lingkaran B. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Himpunan yang sama. Himpunan A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya. Setiap elemen B merupakan elemen A. Jadi, elemen A merupakan elemen B dan B juga merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Oke? Kita bisa notasikan seperti ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B, sedangkan B adalah subset dari A. Himpunan yang ekuivalen. Kita lanjutkan. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kardinal tadi apa, Nak? Ya, banyaknya anggota himpunan itu adalah kardinal. Banyaknya anggota himpunan itu sama dengan kardinal di sini. A ekuivalen dengan B. Ya, lambang ekuivalen seperti ini, seperti S gini. Jika dan hanya jika NA sama dengan NB. Kita ambil contoh, himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7 dan himpunan B A, B, C, D. Karena ekuivalen tadi syaratnya adalah kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kita cari kardinal dari A, 1, 2, 3, 4. Kardinal dari B, 1, 2, 3, 4. Jadi A bisa dikatakan ekuivalen dengan B sebab NA sama dengan NB sama dengan 4. Pintar. Lanjut lagi, Nak. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Kalau tadi pada gambar himpunan yang keempat cara menyatakan himpunan dengan diagram Venn tadi ada yang sama ya, yang tengah-tengah itu ada irisannya. Kalau di sini tidak ada yang sama elemennya atau saling lepas atau sering kita sebut juga disjoint. Notasinya adalah A garis miring 2B seperti ini ya. Ini saling lepas simbolnya. Kalau digambarkan pada diagram Venn kurang lebihnya semacam ini. Nggak ada yang sama, anggota A dan B itu tidak ada yang sama. Sehingga gambarnya adalah terlepas. Kita ambil contoh di sini, himpunan A X sedemikian hingga X anggota P di mana X kurang dari 8. Bilangan yang kurang dari 8. Ya, di sini bilangan prima kurang dari 8, 2, 3, 5,
7, ya kan? Sedangkan himpunan B itu adalah anggotanya 10, 20, 30 dan seterusnya. Sehingga anggota himpunan A itu tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Maka A saling lepas dengan B. Kita lanjutkan lagi himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Elemennya adalah semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Kita ambil di sini himpunan kuasa dari A itu adalah atau 2 pangkat A. Kita ambil di sini, jika NA sama dengan M, maka NPA itu adalah berapa nak? 2 pangkat M. Kita ambil contoh di sini. A anggotanya atau himpunan A anggotanya 1 dan 2, maka himpunan kuasa dari A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 atau 2 pangkat NA di sini. NA-nya adalah 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah di sini himpunan yang anggotanya himpunan kosong itu. Dan himpunan kuasa dari himpunan kosong di sini adalah himpunan kuasanya dari himpunan kosong adalah himpunan kosong itu sendiri dan himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Bisa dipahami nak? Oke, kalau sudah bisa dipahami, Bu Putri akhirin sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Nanti silahkan kalian lanjutkan untuk mengerjakan latihan soalnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.